Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Siang ini Allah masih berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat berjamaah, nikmat duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, keluarga kita insyaallah Allah berikan pula kesehatan insyaallah. Amin rabbal alamin. Hadirin jemaah dulu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi, Ibnu Asakir pernah menyampaikan satu riwayat tentang Khalifah Umar bin Khattab dengan gadis penjual susu kambing. Dari muliakan Allah SWT, Khalifah Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang sangat senang belusukan. Senang apa? Belusukan. Jadi ternyata cara belusukan itu telah dulu dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Umar itu dia tidak akan tenang tidur kalau masih ada umatnya yang kelaparan. Khalifah Umar. Maka wajar ketika datang gempa bumi yang besar pada masa Khalifah Umar, dia katakan uskuti, dia bilang diam untuk bumi itu berhenti gempanya. Maka kata para ulama, kalaulah Umar itu tidak khalifah yang adil, maka bumi itu tak akan berhenti. Tapi karena dia soleh, keberkahan dari pemimpin yang adil itu Allah kabulkan doanya, maka gempa bumi itu berhenti. Jamaah jurang dimuliakan Allah. Jadi ada di sudut pasar Madinah itu seorang ibu dan anak gadisnya yang setiap hari kerja mereka adalah menjual susu kambing yang asli. Setiap hari ini mereka lakukan setelah ayah daripada gadis ini meninggal dunia. Nah, setiap hari mereka jual susu kambing tadi, sampailah satu masa susu mereka tak ada yang mau beli. Makin sedikit, makin tak ada yang mau beli. Mereka heran apa penyebabnya. Ternyata ada yang dimuliakan Allah, di seberang pasar mereka itu ada ternyata penjual yang sama yang menurunkan harga susu kambingnya lebih murah. Lalu mereka ini bertanya, kenapa murah sekali? Kami saja mengambil untung sedikit, lalu yang jual murah itu mengambil untung dari mana? Usut punya usut, jamaah jur dimuliakan Allah, ternyata susu kambing kompetitor mereka itu dicampur dengan air. Wajarlah harganya miring sekali, curang mereka. Nah, akhirnya datanglah penjual susu kambing sebelah ini menawarkan kepada mereka, wahai ibu tua, sudahlah, hari ini kami tawarkan kepadamu pilihan supaya banyak juga yang membeli susu kambingmu. Kami kasihan melihat hari ini susu kambingmu tak ada yang beli. Susu kambing kami murah. Susu kambing kami itu kami campur dengan air, kata pedagang sebelah tadi. Hadirin muliakan Allah SWT. Tapi sang ibu tak mau. Aku tidak mau menyampurnya karena itu dosa, kata dia. Kalau kau tak mau, terserah. Begitu berlalu jamaah dimuliakan Allah, besok pun sampai hal yang sama mereka terima, tak ada yang mau beli susu kambing mereka. Kata anaknya, ibu, kalau begitu mulai besok biar saya jualan datang door to door, jemput bola. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata di antara cara bisnis yang bagus itu, kata guru-guru kami adalah door to door. Dan ini banyak dilakukan orang hari ini, jemput bola.
anaknya yang pergi jualan rumah ke rumah, tapi dia dapat hal yang sama. Pedagang kompetitor tadi juga lakukan hal yang sama. Mereka dorong juga dengan harga yang lebih murah. Tentu sangat merugikan sang ibu dan anaknya tadi. Sampailah satu malam jamaah hajur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Khattab dia suka belusukan. Sampai satu malam dia dengarkan cerita seorang ibu dan anaknya. Apa kata ibunya kepada anaknya yang solehah tadi, perempuan tadi? Wahai putriku, kalau begini kita kayak tak bisa makan. Kompetitor kita, mereka jual susu kambing bercampur air dengan harga yang murah. Mereka tak mau beli susu kita. Kalau begitu anakku, ayolah besok kita ikuti langkah mereka, kita campur susu kambing kita dengan air agar harganya bisa kita jual lebih murah. Sang anak menolak, jamaah melihat Allah. Saat mereka bercerita malam itu, Khalifah Umar ternyata mendengarkan cerita mereka. Ditempelkan Khalifah Umar badannya untuk mendengarkan bisikan seorang ibu dan anak tadi. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Singkat cerita, keesokan harinya Khalifah Umar pun menemui putranya bernama Asim. Asim anaknya dari Jamilah, Asim bin Umar bin Khattab. Ia katakan kepada anaknya, wahai anakku Asim, siap-siap, besok kita akan menemui seorang putri yang solehah. Dia akan saya nikahkan denganmu, kata Khalifah Umar tadi. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Akhirnya besok berangkatlah tanpa sepengetahuan orang tua yang menjual susu kambing tadi. Sampailah mereka ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian mereka heran, Khalifah Amirul Mukminin datang masuk ke rumah mereka. Sampailah di rumah, apa gerangan Amirul Mukminin datang ke rumah kami yang miskin ini, kata ibunya tadi. Apa kata Amirul Mukminin? Saya ingin melamar putrimu yang solehah. Saya ingin melamar putrimu yang jujur. Kaget ibunya, alhamdulillah. Anak presiden mau dinikahkan dengan penjual susu kambing. Tentu ibunya heran. Berat itu terjadi hari ini. Payah si kaya dan si miskin itu, sekatnya jauh sekali. Saya mendengar malam tadi curhatan kalian berdua, dan saya yakin putrimu ini adalah putri yang solehah, dan saya yakin satu saat nanti andai anak kami ini menikah dengan putrimu, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang hebat dan soleh dan soleh. Itu kata Umar. Akhirnya dia tak menolak permintaan Amirul Mukminin. Singkat cerita, jamaah dimuliakan Allah, menikahlah mereka. Menikahlah Umar dengan Asim bin Umar bin Khattab. Perempuan itu bernama Ummu Umar. Menikahlah mereka. Dan hadirin dimuliakan Allah SWT, benar apa kata Umar bin Khattab. Singkat cerita, waktu berlalu, lahirlah dari Ummu Umar tadi namanya Ummu Asim. Ummu Asim itu menikah dengan Khalifah Malik bin Marwan. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah seorang khalifah yang terkenal sampai hari ini, kejujuran, kemudian ketegasannya dan kesolehannya, tak pernah korupsi, tak mau pakai lampu begini, dia mending pakai lampu teplok. Terpilih dia jadi seorang pemimpin, dia tidak mau poya-poya kesana kemari. Ketika dia terpilih menjadi khalifah, dia menangis karena dia takut tak adil. Siapa dia? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebut juga Khalifah Umar II karena akhlaknya, sifatnya, kejujurannya. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini lahir dari siapa? Seorang ibu yang jujur. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil jamaah dimuliakan Allah. Pertama, ketika seseorang mampu meninggalkan kecurangan, kebohongan, maka Allah siapkan di masa depan kebahagiaan. Bahkan bukan hanya pada saat itu, tapi terus-menerus sampai akan hadirlah keberkahan dalam hidupnya.
Kita pun sama, hadirin melihat Allah. Andai kita dalam hidup ini mampu meninggalkan yang haram-haram, ditawarkan kawan kita, ayolah satu malam aja kita dugem. Saat kita menolak itu, maka Allah sudah siapkan keberkahan untuk anak kita, boleh jadi untuk istri kita, untuk pekerjaan kita, boleh jadi di depan Allah naikkan pangkat kita, Allah muliakan hidup kita. Hadirin muliakan Allah SWT. Efek daripada wanita yang jujur tadi, Allah satukan dia dengan anak pemimpin yang soleh, anak Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya dari mereka lahirlah orang-orang soleh. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat terkenal jamaah dimuliakan Allah. Salah satu yang paling kita ingat sampai hari ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya butuh waktu 2 tahun 5 bulan 15 hari untuk menjadikan rakyatnya tidak mau lagi menerima zakat. Insyaallah cukup 2 tahun 5 bulan 15 hari untuk menjadikan rakyatnya tidak mau menerima zakat. Tentu hebatnya luar biasa. Berkah siapa? Ternyata ibunya yang solehah. Jadi berikutnya juga ini untuk yang belum menikah. Jadi penting jadi ibu itu karena dari ibu itu akan lahir nanti ketika dia solehah, akan lahir ibu-ibu, akan lahir anak-anak ayah yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan yang belum menikah kita doakan dapat jodoh insya Allah. Amin. Yang aminnya maunya yang belum menikah. Yang sudah menikah jangan amin lagi. Khawatirnya nanti dapat lagi yang solehah. Hadirin muliakan Allah SWT. Mungkin ini saja pertemuan juhur kali ini. Intinya adalah bahwa kejujuran itu sesuai dengan hadis Nabi, inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu akan mengantarkanmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan hidupmu masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah keberkahan dalam hidup dan mampu menahan diri kita dari berbuat curang. Kata Nabi, siapa yang curang bukan umat kami. Siapa yang curang bukan umat kami. Mudah-mudahan kita pun sama dalam hidup ini bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tak baik. Demikian Allahumma fi ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.